Halo guys, kembali di channel Mid Teknologi. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Mas eh, Emoji Daily ya. Jadi pertanyaan ini mengenai WP Coin. Di mana WP Coin ini adalah salah satu inovasi ya yang baru beberapa tahun terakhir ini sangat naik, sangat viral lah di Indonesia. Di sini Bang Emoji ini menanya, Bang, saya rencana mau pasang WP Coin, customer saya bocil-bocil, bocil-bocil ini maksudnya anak-anak kecil ya, anak-anak kecil di warung saya. Apakah itu legal, nanti bermasalah atau enggak? Jadi Mas Emoji nanya, kalau dia pasang WP Coin, apakah itu ilegal atau legal? Dan nanti bermasalah atau enggak? Ya kalau masih ilegal pasti kemungkinan bermasalahnya pasti ada. Kalau ilegal, kalau legal tentu tidak ada masalah. Nah, lalu yang kedua di sini dia udah ada modem dari Indium dicolok ke kabelan. Gimana, amankah? Nah, backbone atau sumber internet untuk WP Coin-nya ini adalah yang digunakan adalah IndiHome ya. IndiHome ini adalah salah satu provider internet yang jangkauannya sekarang paling besar di Indonesia dan paling luas. Kita akan coba ya jawab pertanyaan dari Mas Emoji ini. Ini akan saya jawab pertanyaannya ini sesuai dengan fakta dan data yang ada di Indonesia ya. Jadi saya nggak merekayasa, nggak nakut-nakutin, nggak apa. Saya akan membacakan dasarnya gitu, pondasinya itu ilegal atau enggak gitu. Sehingga ini teman-teman bisa jadikan acuan nanti ke depannya ketika teman-teman menghadapi masalah yang sama. Nah, ini apakah itu ilegal atau enggak? Jawabannya ilegal. Kenapa? Karena di Indonesia itu setiap yang menyediakan jasa internet sebagai penyelenggara jasa internet, dia tunduk kepada Undang-Undang Penyelenggara Jasa Internet atau biasa yang kita kenal provider internet di Indonesia. Nah, ini yang jadi problem, jadi masalah sebenarnya bagi orang-orang yang mau jualan, contohnya seperti WP Coin, WP Voucher dan lain-lain itu. Ini yang jadi benturan sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita tunduk kepada undang-undang penyelenggara jasa internet, kita hanya dua solusinya. Pertama, kita mengurus jasa ISP yang tentu biayanya nggak murah. Dan yang pasti kalau kita hanya usaha WP Coin dan kita mengurus jasa ISP, udah pasti kita nggak akan ngurus gitu. Karena untung WP Coin-nya nanti dengan biaya yang untuk kita keluarkan setiap tahunnya untuk jasa ISP ini mungkin nggak cocok. Nah, yang kedua kita harus subnet. Subnet ini berarti apa namanya? Kita menginduk kepada perusahaan jasa internet ISP yang sudah ada izin dari APJI, dari Kominfo. Dan mereka umumnya terdaftar di APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, ini adalah pondasinya. Jadi kalau ditanya WP Coin itu ilegal atau tidak, jawabannya ilegal. Nah, untuk menguatkan pernyataan saya ini kita bisa cari di Google ya. Jual WP Coin legal atau ilegal. Nah, ini ada dari klinikhukum.id ya. Klinikhukum.id. Mereka ini udah apa juga ya, by Powered by Nuasa, mereka cukup paham lah, cukup expert lah di bidang hukum. Nah, jadi kita bisa jadikan acuan ini tulisan dia. Di sini judulnya bisnis WP Coin bisa berujung pidana. Nah, konten tentang bisnis WP Coin belakang ini sering muncul di FYP TikTok. Nah, karena kan di TikTok banyak tuh yang yang orang ngumpulkan koin-koin itu kan banyak gitu. Nah, di sini mereka, tapi apakah konsep bisnis WP Coin ini sesuai aturan hukum dan dibenarkan atau jangan-jangan bisnis ini melanggar hukum gitu. Nah, aturan menjual kembali akses internet, perlu diingat rupanya bisnis internet itu merupakan kategori bisnis khusus. Nah, ini yang jadi masalah. Jualan beli internet itu adalah internet khusus itu. Jadi dia harus tunduk ke sini tentang penyelenggara jasa telekomunikasi. Nah, inilah undang-undangnya yang selalu menjadi benturan bagi wirausaha kecil gitu, yang menyediakan jasa akses internet. Ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi serta Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggara jasa telekomunikasi. Nah, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan layanan akses internet adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik.
Nah, ini kita udah menyediakan itu sebenarnya WP Coin itu. Karena dengan orang terhubung ke WP Coin kita akan bisa mengakses jaringan publik yang biasa kita kenal dengan nama internet. Nah, jadi lalu boleh nggak sih jadi reseller alias menjual kembali jasa internet? Jawabannya sih boleh aja. Cek aja aturan dapat sini jual jasa kembali internet atau penyelenggara komunikasi dapat jual kembali yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Tapi untuk melakukan jual kembali nggak segampang itu juga. Nah, ini jadi masalah. Jadi kita harus menjadi ISP, kalau nggak jadi menginduk ke perusahaan ISP yang sudah ada. Terkait bisnis WP Coin yang lagi banyak dikepoin untuk menjadi peluang bisnis, hemat saya nih ya, status hukumnya boleh aja sepanjang ada izinnya. Nah, nggak mungkin orang jualan WP Coin dia ngurus izin, udah pasti nggak, karena nggak akan sesuai nih. Dapat daftarkan melalui OSS. OSS ini kan berarti kita harus bikin izin usaha lagi gitu. Nih, wajib menyatakan merek dagang milik provider yang kamu berlangganan. Misalnya kamu berlangganan internet di Game Media, maka WP Coin mencantumkan peletakan merek dagang dari provider tersebut. Membuat kontrak dengan ISP. Coba teman-teman pergi ke IndiHome, bikin kontrak ke IndiHome. Halo IndiHome, saya mau bikin kontrak nih untuk jual WP Coin kita katanya. Mereka langsung jawab. Syarat dan ketentuan IndiHome adalah tidak boleh menjual kembali jasa internet dia dalam bentuk apapun. Udah, berarti kita poin 2 udah gugur gitu. Di sini juga menyertakan tentang harga tarif jual kembali akses internet melalui WP Coin tadi, misalnya 1.000 per jam. Kamu juga mencantumkan kita cantumkan tuh berapa harga WP Coin kita. Barang siapa yang melanggar ketentuan di bagaimana dimaksud, pasal 11 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta gitu. Jadi kalau dibilang itu ilegal atau legal, jawabannya kalau tidak ada izin usahanya, kita tidak ada menginduk ke ISP, tidak melakukan subnet, ya jawabannya ilegal. Ya mau gimana, memang ini tidak akan banyak orang setuju dengan ini. Pasti akan banyak yang komplain tentang pendapat saya ini, tapi saya hanya menyampaikan aturan yang ada di negara kita ini memang belum mengikuti, belum terupdate lah sesuai dengan perkembangan inovasi yang dilakukan anak bangsa. Nah, jadi memang kita harus mendorong supaya undang-undang ini disederhanakan atau gimana kan. Tapi ini juga nggak gampang karena ISP ini sekarang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau semuanya bisa jadi ISP, nah kebayang kan kalau semuanya jadi ISP, bisnis yang mereka itu juga akan terganggu gitu. Bayangin aja kalau semua orang bisa jadi jualan BBM kan. Jual BBM dalam jumlah yang masif. Kalau teman-teman lihat yang BBM eceran tepi jalan itu kan juga dibatasi kuotanya. Coba kita sekarang nimbun BBM di rumah kita. Ada 5 drum. Ya kita ditangkap juga. Namanya menimbun minyak. Nah, kalau di sini ya kalau ditanya apakah itu legal atau tidak, jawabannya ya sesuai dengan fakta dan undang-undang ya ilegal gitu. Kita harus menginduk ke ISP yang disebut dengan subnet, atau kita jadi mengajukan izin usaha ISP yang itu juga akan jadi benturan. Dan saya yakin kalau kita hanya jual WP Coin, kita ngurus-ngurus izin usaha seperti yang disampaikan di klinik hukum ini, yang kita masuk ke OSS dan lain-lain nih, daftarkan melalui ini udah pasti kita mundur teratur udah pasti 100%. Nah, cuman jangan itu juga jadikan kita benturan untuk kita untuk memulai wirausaha. Kalau Mas mau emoji daily masih mau berwirausaha WP Coin, ya sudah jalankan aja gitu, nggak usah takut gitu, nggak usah takut. Tapi ingat jangkauannya tetap hanya untuk anak-anak di warung saya aja gitu. Jadi ini nanti Mas Emoji kan bisa beralasan ini untuk menyediakan akses internet cepat dan murah bagi bocil-bocil di warung dekat sekitar warung saya gitu. Jadi saya tidak jual ke masif seperti RT RW net yang bisa menjangkau jauh gitu. Itu kan bisa dijadikan pertimbangan. Tetap kita di Indonesia tetap mengedepankan musyawarah mufakat. Makanya kalau orang ada bermasalah, polisi itu kan yang pertama itu mendudukkan, mendamaikan. Kalau bisa didamaikan. Kalau nggak bisa baru. Nah, itulah. Jadi kita
nggak usah panik, nggak usah khawatir berlebihan. Kalau kita memang wifi coin kita ini memang betul-betul hanya mengakses untuk warung sekitar, ya monggo dijalankan. Tapi kalau Mas Imoji ini punya wifi coin ada 100 biji disebar 100 tempat, ya itu hati-hati aja menurut saya. Karena itu wifi coinnya bukan menjangkau bocil di warung-warung saya aja, tapi di warung-warung orang lain juga gitu kan. Dan itu bisa dilihat orang, dan kita nggak tahu orang yang ngelihat kita ini senang sama kita atau enggak gitu kan. Rambut sama hitam, tapi belum tentu juga sama pendiriannya gitu. Nah, menurut saya itu aja pendapat saya. Saya hanya menjawab, memang banyak nanti yang tidak suka dengan jawaban saya ini, tapi saya jawab apa adanya. Apakah nanti Mas Imoji mau lanjut lagi berwirausaha, itu kembali ke Mas Imoji masing lagi gitu. Apakah mau lanjut dengan cara yang seperti ini, nanti ke depannya nanti mau diurus izinnya, ya itu terserah. Itu kembali lagi kepada masing-masing. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat dan semoga usaha Mas Imoji Daily ini maju terus, jalan terus dan berkembang menjadi besar. Demikian, sampai ketemu lagi di video lainnya guys. Thank you.